Hasto jadi tersangka adalah bukti hukum Indonesia tajam untuk rakyat tapi tumpul untuk penguasa. Pejabatnya pasti kebal hukum. Kalau lu rakyat biasa dan nggak punya orang dalam, nggak punya keluarga politisi, nggak punya keluarga aparat penegak hukum, polisi, hakim, dan lain-lain, dan lu punya masalah hukum, jangan harap bisa selesai di Indonesia. Mari kita bahas di monolog kritik politik. Let's go. Kritik politik. Wow. Hasto jadi tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Padahal kasus ini sudah ditangani KPK sejak 4 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang Hasto jadi tersangka? Saat kita ingin memahami busuknya penegakan hukum kita di Indonesia, kita mesti lihat dulu nih duduk perkara kasus Hasto ini. Nah, pada pemilihan 2019, salah satu kader PDIP yaitu Harun Masiku ikut jadi calon legislatif Dapil Sumatera Selatan 1. Sayangnya, Bro Harun ini kalah dengan Nazarudin Kemas, adik ipar Megawati. Bro Harun ini suaranya cuma 5 ribuan, sedangkan Nazarudin Kemas 145 ribu suara. Nah, Nazarudin Kemas ternyata meninggal sebelum pencoblosan dimulai. Nah, ajaib kan, negeri kita ini orangnya udah meninggal aja, tetap dipilih oleh rakyatnya. Tapi, oke lah. Nah, kalau menurut aturan, ketika ada calon legislatif terpilih meninggal dunia, maka yang akan menggantikannya adalah caleg yang suaranya terbanyak kedua. Dan calon yang terbanyak suaranya kedua adalah Reski Aprilia dengan suara lebih dari 44 ribuan. Sedangkan Harun Masiku ada di urutan kelima. Nah, di rapat pleno KPU yang ditetapkan jadi pengganti Nazarudin Kemas adalah Reski Aprilia. Tapi di kubu PDIP ternyata mereka maunya kalau Harun Masiku yang gantiin almarhum Nazarudin Kemas, nggak mau kalau Reski Aprilia. Hasto bilang selaku sekretaris PDIP kalau penunjukan Harun karena partai merasa kalau Harun lah yang punya latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan partai. Menyurat tuh PDIP ke KPU. Mereka mau kalau yang menggantikan Nazarudin Kemas adalah Harun Masiku. Tapi ditolak karena nggak sesuai undang-undang. Kemudian karena si Harun Masiku ini pengen banget jadi anggota DPR, dia suaplah komisioner KPU. Nah, Hasto punya orang kepercayaan nih, namanya Saiful Bahri. Nah, Saiful Bahri ini yang menghubungi seorang mantan anggota Bawaslu sekaligus mantan kader PDIP, yaitu Agustia Fredelina. Kemudian si Agustia ini menghubungi Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU pada saat itu. Lu mau nggak jadiin Harun Masiku anggota DPR? Gue kasih nih 850 juta atau 1,5 miliar deh, kata Agustia. Nah, si Wahyu mau ternyata. Akhirnya si Harun Masiku ini ditetapkan sebagai anggota DPR dengan mekanisme pergantian antar waktu. Belum juga uangnya diterima oleh si Wahyu, si doi ditangkap duluan oleh KPK. Nah, akhirnya si Harun Masiku ini kabur tuh ke luar negeri karena ketahuan menyuap. Tapi ternyata Harun Masiku sempat kembali ke Indonesia dan didapat kabar bahwa Harun ini ada di PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kesanalah KPK untuk menangkap Harun Masiku. Tapi ketika KPK datang ke PT IKA mau nangkep Harun, petugas KPK malah dihalang-halangi sama polisi. Akhirnya lolos tuh si Harun Masiku. Sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana. Dan beberapa hari setelah penangkapan Harun, para penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku ini malah dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Si Hasto yang kabarnya menjadi dalang kaburnya Harun Masiku lolos juga dari penyelidikan KPK. Tapi setelah 4 tahun berlalu, tiba-tiba Pak Hasto jadi tersangka kasus Harun Masiku. Pertanyaannya, kok bisa 4 tahun loh? Penyidik KPK ngapain aja nih 4 tahun? Kok baru sekarang ditangkapnya? Nah, kalau kita lihat peta politiknya pada saat itu, pada tahun 2019 hingga 2024, Hasto ini masih masuk dalam lingkar kekuasaan. Karena pada saat itu Jokowi masih temenan sama Megawati, masih temenan sama PDIP. Sehingga kasus Harun Masiku nggak dibahas-bahas, Hasto nggak ditangkap-tangkap. Iya dong, kan masih temenan. Nah, saat pemilu 2024, di sini peta politiknya berubah. Kita kan tahu nih, Jokowi pindah haluan ke Prabowo. Dan ternyata Prabowo menang jadi presiden. Sehingga kekuasaan tidak ada lagi di kubu Hasto. Karena Hasto suka mengkritik Jokowi dan lumayan speak up setelah pemilu. Tiba-tiba setelah 4 tahun kasusnya nggak dibahas-bahas, Hasto langsung jadi tersangka. Nah, inilah yang disebut oleh para pengamat politik sebagai politisasi hukum. Jadi, di Indonesia selama lu temenan sama yang punya kuasa, sejelek apapun perilaku lu, entah itu lu korupsi, suap, gratifikasi, lu nggak akan ditangkap. Makanya banyak para politisi yang berbondong-bondong masuk koalisinya Prabowo setelah pemilu selesai. Kira-kira kenapa tuh mereka pindah? Jawabannya ya bisa aja karena takut, entah itu karena takut kasusnya dibongkar atau takut nggak dapet jabatan.
Itu kan yang terjadi pada Hasto dan juga penyidik KPK yang dipecat. Hasto yang awalnya santai dan nyaman-nyaman baik, nggak dibahas-bahas kasusnya, tiba-tiba jadi tersangka karena berseberangan dengan penguasa, berseberangan dengan pemerintah. Jadi hukum di Indonesia tuh tebang pilih, men. Kalau lu temenan sama gue, lu selamat. Lu mau pembohong kek, mau pencuri kek, asal lu jadi temen gue, lu aman. Saya takutnya nih teman-teman, ada begitu banyak praktik-praktik korupsi atau kegiatan lain yang merugikan negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita, tapi nggak kelihatan hanya karena dia temenan sama yang berkuasa, atau lebih parahnya, justru yang punya kuasa lah yang korupsi. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu, semoga saya yang salah. Jadi teman-teman, di politik itu penuh dengan kemunafikan, penuh dengan permainan kotor. Jadi kita sebagai rakyat harus terus mengawasi. Terungkapnya kasus Hasto ini menjadi gambaran seberapa buruknya penegakan hukum kita. Jadi kita perlu terus mengawasi. Jangan sampai pengawasan kita kepada pemerintah lepas. Mari kita terus beri kritikan agar pemerintahan kita makin baik. Cukup sekian kritik politik kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye. Let's go. Hasto ditangkap.